Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Beberapa hari kemudian, ketika Mbah Mitro berkeliling lahan, kakek beserta penggarap lain menjelaskan tentang membacakan sawah yang hampir selesai. Setelah penggarap yang lain kembali ke bagian garapan masing-masing, kakek masih berdiri di depan Mbah Mitro dan menjelaskan keinginannya untuk berhenti. Mbah Mitro pun tertawa dengan keras lalu berkata, "Hahaha, tambah satu lagi calon orang miskin di kampung ini. Sudah merasa hebat rupanya. Awas saja kalau kau merengek minta pekerjaanmu kembali, Darmo." Kakek hanya tersenyum dan mohon izin untuk kembali menyelesaikan pekerjaan di hari terakhirnya. Mbah Mitro masih tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala, dan begitu yakin jika kakek tidak akan mampu bertahan hidup karena sudah bertahun-tahun menggantungkan rezeki pada Mbah Mitro. Di luar dugaan, kakek yang sudah bertekad bulat menggarap lahan kecil miliknya lambat laun mengalami perkembangan yang bagus. Didukung dengan hasil jual sayur mayur milik nenek yang juga cukup laris di pasar. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kakek sudah berhasil membeli sawah sepetak di sebelah lahan kecil miliknya. Setelah kakek berhasil membeli sawah tersebut, nenek lebih banyak beraktivitas di rumah karena belum lama melahirkan anaknya, yaitu ibuku. Untuk urusan jual sayur mayur, dipercayakan pada Mbok Yem, yang merupakan sesama pedagang sayuran di pasar. Sementara itu, Mbah Mitro yang mulai protes oleh beberapa petani penggarap selepas mundurnya kakek, tetap bersikukuh soal upah dan bahkan menjadi-jadi. Bahkan Mbah Mitro sempat beberapa kali menggeser batas tanah dan menyuruh penggarap untuk mengolah tanah di sebagian petak sawah milik orang lain tersebut. Yang lebih parah, Mbah Mitro mengklaim bahwa itu adalah lahan sawahnya. Ketika beberapa pemilik tanah tidak terima dan mulai berselisih dengan Mbah Mitro, dia pun membayar pemuda-pemuda kampung sebelah untuk mengancam dan memukuli pemilik sawah tersebut agar tidak protes. Beberapa pemilik tanah pun hanya bisa pasrah mendapati 1/4 hingga 1/3 sawahnya ditanami padi yang bukan miliknya. Siapa menabur akan menuai. Hal itu pula yang terjadi pada pengalaman kakek dan nenekku yang hidup sejaman dengan Mbah Mitro. Sekitar pertengahan tahun 1974, Mbah Mitro mulai mengalami penurunan kondisi kesehatan. Jalannya mulai membungkuk dan suaranya tidak lagi menggelegar berwibawa seperti dulu. Kala itu, Mbah Mitro yang sedang duduk mengawasi penggarap merasa agak pusing. Mbah Mitro pun bersandar ke dinding gubuk anyaman bambu. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan seekor tikus putih yang entah dari mana datangnya menggigit jari Mbah Mitro. Hal itu membuat pangkal jari kelingking Mbah Mitro meneteskan darah. Luka itu sudah diobati oleh Yupinem. Anehnya, semakin hari luka itu semakin melebar dan bernanah serta berbau busuk. Mbah Mitro pun menjadi sering merasa sakit kepala hebat dan beberapa kali disertai demam tinggi. Setiap demamnya kambuh, Mbah Mitro berteriak-teriak meracau dengan ucapan kasar. Sudah 3 kali Mbah Mitro dibawa ke rumah sakit di kota, namun para dokter juga tidak bisa berbuat banyak.
Pada akhirnya, pihak keluarga memutuskan merawat Mbah Mitro di rumah saja. Yupinem yang masih memendam rasa dengki ke kakek mencoba memanggil kembali perewangan yang dimilikinya untuk mengirimkan serangan gaib ke kakek. Namun karena sudah terlalu lama terbuai dengan kemewahan hidup dari Mbah Mitro, sesajen dan perawatan pusaka milik Yupinem yang harusnya rutin pun seringkali terabaikan. Pada akhirnya, dedemit perewangan Yupinem pun pergi dan tidak mau membantu Yupinem lagi. Semakin hari, kondisi Mbah Mitro semakin memburuk. Hampir tiap malam Mbah Mitro meracau kesakitan. Luka di tangannya semakin lebar, dan beberapa kali ditemukan belatung yang menggerogotinya. Yupinem yang pada awalnya selalu mendampingi dan bermanja-manja, mulai bersikap dingin dan judes pada suaminya. Dia tidak tahan dengan keadaan suaminya yang mulai mengalami kemunduran ekonomi karena satu persatu tanahnya habis terjual untuk pengobatan. Motor gede kebanggaannya juga sudah tergadai. Luka yang pada awalnya berada di sekitaran tangan, kini menjalar sampai hampir ke siku. Di punggungnya muncul pula luka baru yang bernanah dan berbau, sama seperti luka pada tangannya. Keadaan yang memburuk membuat Yupinem tidak tahan lagi. Sambil memaki-maki suaminya yang terbaring lemah, dia mengemasi barang-barang dan hendak pulang ke rumahnya. Mbah Mitro hanya terdiam sambil menitikkan air mata. Dua minggu kemudian, tepatnya di awal tahun 1975, Mbah Mitro menghembuskan nafas terakhir di rumahnya. Lelaki tua itu berakhir dengan keadaan yang mengenaskan. Terdapat luka terbuka di beberapa bagian tubuh yang mulai dikerubuti belatung, serta mulut menganga lebar dengan mata yang melotot. Bau busuk menyelimuti tubuhnya, hingga seluruh ruangan pun ikut berbau. Tetangga dan para penggarap sawah milik Mbah Mitro berdatangan sambil menutupi mulut dan hidungnya dengan kain atau sapu tangan. Melihat jenazah Mbah Mitro yang susah payah dibersihkan oleh beberapa tetangga, membuat kakek beristighfar sambil mengelus dada. Belatung yang mulai banyak memang tidak terlalu sulit dibersihkan, namun nanah yang terus menetes keluar cukup menyulitkan para pemandi jenazah. Butuh waktu kurang lebih 1 jam memandikan dan membersihkan jenazah. Setelah dimandikan dan dikafani, acara pemberangkatan jenazah pun dimulai. Pak Dukuh membawakan acara dengan ringkas dan cepat, karena cuaca mulai mendung dan bau jenazah Mbah Mitro membuat perut terasa mual. Yupinem yang ikut mengiringi jenazah tampak bersikap dingin dan tidak menampakkan kesedihan sama sekali. Kakekku yang waktu itu adalah salah satu pembawa keranda jenazah sempat keheranan. Dia merasakan berat sehingga berjalan agak sempoyongan. Padahal ketika meninggal, tubuh Mbah Mitro sangat kurus dan keranda jenazah yang dipakai juga berbahan bambu yang tidak berat. Beberapa kali pembawa keranda berganti orang, dan setiap orang yang baru saja diganti mengeluhkan beratnya keranda yang dipikul. Ketika sudah sampai di pemakaman desa, Pak Kiai dan Pak Dukuh mengarahkan agar beberapa warga turun ke liang terlebih dahulu untuk menerima jenazah. Bau busuk tidak hentinya keluar dari jenazah, membuat mual setiap orang yang ada di acara pemakaman. Ketika jenazah hendak diturunkan, liang lahat tampak kurang panjang. Posisi tumit Mbah Mitro tidak bisa masuk. Jenazah pun ditaruh kembali ke keranda dan dilakukan penggalian ulang untuk menambah panjang liang lahat.
Setelah digali, jenazah kembali diangkat untuk dimasukkan ke liang lahat. Keanehan kembali terjadi. Liang lahat yang sudah ditambah panjangnya ternyata tidak muat ketika hendak dimasuki jenazah. Karena hari semakin sore, ditambah para pelayat yang sudah lemas, ditambah bau busuk jenazah yang makin menyengat, maka jenazah Mbah Mitro pun dipaksakan masuk, meski kakinya masih sedikit meneguk. Yupinem yang menyaksikan prosesi pemakaman suaminya tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandanginya dari pinggir liang lahat saja. Dengan susah payah, jenazah Mbah Mitro pun dimasukkan dan diposisikan sebagaimana mestinya. Ketika bambu penutup terakhir sudah dipasang, dua warga yang masih di dalam liang lahat bergegas naik ke atas. Mendadak, terjadi gempa yang membuat warga kocar-kacir dari kerumunan. Yupinem yang berdiri di pinggir liang lahat terpeleset dan jatuh ke dalam dengan posisi tengkurap. Jeritan Yupinem terdengar kencang ketika ia jatuh. Darah tampak menetes di samping kepalanya. Belum cukup sampai di situ, perlahan sisi samping kuburan mulai longsor dan menutup liang lahat secara perlahan. Yupinem yang masih berada di dalam tidak mampu berbuat apa-apa. Setelah guncangan terhenti, hawa panas keluar dari liang lahat. Saking panasnya hingga warga yang kembali datang tidak berani mendekat, dan justru mulai berhamburan menjauh. Longsoran tanah pun makin menimbun jenazah Mbah Mitro dan tubuh Yupinem, hingga menghasilkan timbunan tanah yang tidak merata. Sekitar 15 menit kemudian, beberapa warga mencoba mendekat. Namun mereka menjauh kembali karena hawa panas masih terasa di sekitaran timbunan tanah. Merasa suasana semakin tidak kondusif, serta hari yang sudah beranjak senja, Pak Kiai dan Pak Duku pun memutuskan untuk membacakan doa paling ringkas dan menyudahi acara. Sepanjang perjalanan pulang tidak ada satupun warga yang berbicara. Mereka masih terlihat trauma dengan keanehan yang terjadi di depan mata mereka secara langsung. Tahun 1975, tahun di mana memori akan kejadian mengerikan itu masih terbayang di ingatan kakek dan nenek. Riwayat hidup Mbah Mitro pun menjadi pembelajaran bagi warga, khususnya kakek dan nenek, serta dikisahkan ke seluruh keturunannya agar tidak sembarangan mengambil hak yang bukan haknya. Sampai hari ini, timbunan tanah makam Mbah Mitro masih tidak ada perubahan. Tanah timbunan makam tampak tandus dan tidak ada rumput yang tumbuh, sedangkan makam yang lain ditumbuhi rumput yang dirawat panjangnya. Tidak ada nisan, tidak ada pula sanak saudara yang datang berziarah. Nenek berkata, mungkin ini pelajaran hidup yang didapat oleh Mbah Mitro, agar kita berhati-hati dalam berbuat dan tidak makan hak orang lain dengan semena-mena. Mensyukuri rezeki pemberian Tuhan adalah yang utama, karena banyak sedikitnya rezeki sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane
Anda telah